Bapa di surga, senantiasa kami boleh bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan memberi napas hidup masih hingga kami menikmatinya setiap hari. Kami boleh beraktivitas, kami boleh memuji menyembah, kami boleh mengucapkan syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh melakukan kebaikan terhadap sesama, terhadap makhluk, terhadap semua. Kami akan selalu menjaga bumi ini dengan baik, dengan memberi kesejukan, dan itu kami membersihkan tempat kami tinggal sendiri, tempat rumah kami juga dijaga dengan baik, dan kami selalu hidup dalam bekerja, sehingga kedatangan Tuhan tidak menjadi kegentaran bagi kami. Kami tetap setia berdoa, berjaga-jaga, beribadah, berpuasa, bahkan kami selalu mendekatkan diri sepenuhnya kepadamu. Karena masa depan dan kehidupan kami yang akan datang bukan di dalam diri kami sendiri, tetapi hanya dalam Tuhan satu-satunya. Pemegang kendali tertinggi dalam hidup kami. Engkaulah sang terang, sang juru selamat, sang ilahi, sang pemberi terang, sang penguasa hidup kami. Amin. Saat ini kembali kami mau membaca Alkitab dalam pujian penyembahan kami di siang hari ini. Dalam ibadah kami pribadi, kami mau selalu dekat dengan Engkau, Sang Firman hidup, yang memberikan kami kekuatan dan juga pemeliharaan, hingga kami selalu percaya padamu. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, firman ini kami mau bacakan. Yesaya 14 ayat 1 hingga 32, dan Yesaya pasal 14 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke 23 dengan perikop ejekan tentang Raja Babel yang berbunyi demikian. Sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi, dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. Bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya. Lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka, dan akan berkuasa atas para penindas mereka. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu, dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu. Maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, Wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Tuhan telah mematahkan tongkat orang-orang fasik, gada orang-orang yang memerintah, yang memukul bangsa-bangsa dengan gemas, dengan pukulan yang tidak putus-putusnya, yang menginjak-injak bangsa-bangsa dalam murka dengan tiada henti-hentinya. Segenap bumi sudah aman dan tentram, orang bergembira dengan sorak-sorai. Juga pohon-pohon sanobar dan pohon-pohon aras di Libanon bersuka cita karena kejatuhanmu. Katanya, dari sejak engkau rebah terbaring, tidak ada lagi orang yang naik untuk menebang kami. Dunia orang mati yang di bawah gemetar untuk menyongsong kedatanganmu. Dijagakannya arwah-arwah bagimu, yaitu semua bekas pemimpin di bumi. Semua bekas raja bangsa-bangsa dibangunkannya dari tahta mereka. Sekaliannya mereka mulai berbicara dan berkata kepadamu, Engkau juga telah menjadi lemah seperti kami, sudah menjadi sama seperti kami.
dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu dan bunyi gambus-gambusmu. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau. Katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar, dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan, masing-masing dalam rumah kuburnya. Tetapi engkau ini telah terlempar jauh dari kuburmu, seperti taruk yang jijik, ditutupi dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang dan jatuh tercampak ke batu-batu liang kubur seperti bangkai yang terinjak-injak. Engkau tidak akan bersama-sama dengan raja-raja itu di dalam kubur, sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. Anak cucu orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian, oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Aku akan bangkit melawan mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya, anak cucu dan anak cicitnya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa. Dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Tuhan semesta alam telah bersumpah, firman-Nya Sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah akan terjadi. Dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. Aku akan membinasakan orang Asyur dalam negeriku, dan menginjak-injak mereka di atas gunungku. Kruk yang diletakkan mereka atas umatku akan terbuang, dan demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas bahunya. itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi. Dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. Tuhan semesta alam telah merancang. Siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung. Siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Kemudian Yesaya 14 ayat 28 hingga dengan ayat yang ke-32 dengan perikop baru, ucapan ilahi terhadap Filistia yang berbunyi demikian. Dalam tahun matinya Raja Ahaz datanglah ucapan ilahi ini, janganlah bersukaria hai segenap Filistia, karena walaupun gada orang yang memukul engkau sudah patah, tetapi dari keturunan ular itu akan keluar ular beludak dan anaknya akan jadi ular naga terbang. Yang paling hina dari umatku akan dapat makanan, dan orang-orang miskin akan diam dengan tentram. Tetapi keturunanmu
akan kumatikan, dengan kelaparan dan sisa-sisamu akan kubunuh. Merataplah hai pintu gerbang, berteriaklah hai kota, gemetarlah hai segenap Filistea, sebab di sebelah utara sudah mengepul asap perang dan barisan musuh maju tanpa ada yang mundur. Dan apakah jawab yang akan diberi kepada utusan-utusan bangsa itu? Tuhan yang meletakkan dasar Sion, dan di sanalah orang-orang yang sengsara dari umatnya mendapat perlindungan. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita pada siang hari menjelang sore hari ini. Tuhan, terima kasih biarlah kami selalu setia membaca, mendengarkan firman-Mu dan memahaminya, sekalipun banyak yang tidak kami mengerti dan pahami tentang fakta dan sejarah, bahkan juga firman yang tertulis. Hanya kami tahu bahwa kami selalu akan membaca, merenungkannya, walaupun kami tidak pernah tahu apa rencana selanjutnya dalam hidup kami, karena Tuhanlah yang memberikan kami kehidupan dan rencana masa depan kami, semuanya kami serahkan padamu. Jika Tuhan berkenan, kami akan ke sini, ke sana, kemari, ataupun mau pindah, ataupun mau berada di kota ini dan itu, kami tetap serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jika Tuhan berkenan, maka jadi. Apapun semuanya yang kami rencanakan sekarang dan selamanya, kami tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bumi ini dengan curahan berkat-Mu, yaitu hujan-hujan yang datang dari langit yang membawa kesejukan di tengah panas belantara yang gersang ini. Begitu juga dengan bumi yang kami pelihara dengan baik, dengan kasih dan cinta Tuhan. Biarlah kami tetap setia memberitakan Injil dan firman-Mu ke seluruh dunia hingga tiba kesudahan-Mu, dan Engkau akan segera datang jadi Raja atas kami di muka bumi, menjadi Sang terang, Sang Juru Selamat kami, karena Engkau adalah Tuhan yang memberikan kami kehidupan. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh dunia ini, apapun yang telah diciptakannya, baik makhluk-makhluk ciptaan, yaitu surga dan juga bumi, bersorak-sorai Hosana, Hosana bagi Dia. Maranatha, Immanuel, Sang Raja, Hosana, datanglah segera. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Bertobatlah selagi ada kesempatan. Setiap hari kita melepaskan pengampunan dan berdoa bagi pertobatan dunia dan semua orang. Setiap hari kita memelihara iman dan percaya kepada Kristus Yesus yang adalah terang dunia dan hidup, dan Dia akan memberikan kekekalan kepada kita orang-orang percaya, sehingga kita tidak lagi hidup dalam segala macam dosa. Pergumulan hidup kita serahkan padanya, karena Dia hadir dan ada di tengah-tengah kita. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi saudara.